Selamat datang kembali di Wagomu Japanese Class bersama aku, Manda. Masih ingat kan materi yang aku sampaikan sebelumnya? Yaitu kalau misalkan kalian belajar konsisten selama 3 menit sehari, tapi setiap hari itu jauh lebih efektif dibandingkan kalian belajar 90 menit sekaligus tapi hanya sebulan sekali, teman-teman. Dan lagi, kamus yang paling keren dan kamus yang paling bagus di dunia ini tuh bukan kamus yang paling mahal dan kamus yang paling komplit, bukan ya teman-teman, tapi kamus yang kalian buat sendiri dengan kalian tambahin kosakata baru setiap harinya. Memang yang namanya belajar bahasa asing atau menguasai bahasa asing termasuk bahasa Jepang, itu kuncinya adalah kalian harus menguasai kosakata-kosakatanya. Baru setelah itu bagaimana cara menyampaikannya, teman-teman. Nah, basic untuk menyampaikannya itu bisa dibentuk dalam kalimat positif, misalkan untuk mengiyakan atau menyampaikan pernyataan. Bisa juga dalam kalimat negatif nih, untuk menyanggah atau menyatakan ketidaksetujuan, teman-teman ya. Ada juga dalam bentuk kalimat tanya nih, untuk mempertanyakan sesuatu. Semuanya sudah aku jelaskan di materi sebelumnya. Jadi kalau misalkan teman-teman udah bikin tuh banyak kosakata-kosakata, udah masukin semua ke kamus personal, langsung saja kalian lihat satu-satu dan coba masukin ke rumusnya. Selanjutnya, aku akan kasih tips dan trik buat teman-teman biar kalian langsung hafal mati kosakata-kosakata khusus dalam bahasa Jepang. Dan di video kali ini, aku akan menjelaskan sama teman-teman semua tentang konsep kosoado. Jadi, konsep kosoado itu adalah konsep kata tunjuk dalam bahasa Jepang, teman-teman. Dan kata tunjuk dalam bahasa Jepang itu bergantung pada letak tempat, posisi barang atau hal yang dibicarakan oleh pembicara. Seperti itu ya. Nah, misalkan nih aku mau menunjuk sesuatu nih, teman-teman. Jadi, aku akan pakai kore, sore, are, dan dore. Kurang lebih konsep kosoadonya seperti ini ya. Kore itu artinya adalah ini. Dan bendanya tuh harus dekat dengan si pembicara ya. Bendanya tuh harus dekat dengan saya, teman-teman. Nah, selanjutnya ada sore. Sore itu artinya adalah itu. Dan bendanya harus dekat dengan lawan bicara, yaitu kalian. Kayak gitu ya. Kemudian ada are. Nah, are ini juga sama ya. Artinya adalah itu. Tapi bendanya itu jauh dari pembicara dan lawan bicara. Jadi bendanya tuh jauh gitu ya, teman-teman. Dan yang terakhir ada dore. Dore ini adalah kalimat tanya yang artinya yang mana. Jadi kalau kita pakai dore ini artinya si pembicara ini tuh belum tahu tuh si bendanya itu yang mana, teman-teman. Kayak gitu. Satu hal yang perlu teman-teman ketahui bahwa konsep kosoado ini bisa berubah bergantung dari penggunaannya. Misalnya nih, kosoado ini bergabung dengan kata benda. Nah, kosoadonya sendiri aja sudah merupakan kata benda. Jadi ini akan berlaku rumus kata benda 2 no kata benda 1. Seperti yang sudah aku jelaskan di video yang ini ya, teman-teman bisa langsung lihat aja ya. Nah, oleh karena itu otomatis ini akan langsung berubah, bukan jadi kore, sore, are, dore lagi, tapi akan menjadi spesial nih, teman-teman. Rumusnya akan seperti ini. Yang pertama, kono tambah kata benda. Itu artinya adalah benda yang ini ya. Bisa jadi dibawa oleh saya sebagai pembicara, atau pokoknya benda yang ada di sekitar saya, seperti itu ya. Yang kedua ada sono tambah kata benda. Artinya adalah benda yang itu, yaitu benda yang ada dekat dengan lawan bicara, bisa juga bahkan dipegang oleh si lawan bicara, teman-teman, yaitu kalian ya. Kemudian ada ano tambah kata benda. Nah, ini juga sama ya, artinya benda yang itu tuh gitu. Itu artinya bendanya jauh dari pembicara dan lawan bicara. Bisa aja bendanya ada di sana ya, teman-teman ya. Kemudian yang terakhir adalah dono tambah kata benda. Yang ini tuh merupakan kalimat tanya, dimana untuk menanyakan benda yang mana sih. Jadi intinya si pembicaranya juga nggak tahu tuh sebenarnya bendanya yang mana, makanya dia bertanya, teman-teman. Nah, sekarang learners, kalian harus perhatikan ilustrasi yang sudah aku buat di sini. Silakan kalian perhatikan baik-baik dan langsung lihat juga nih, perhatikan posisi speakers atau si pembicaranya. Kemudian teman-teman, konsep kosoado ini juga bisa berubah menjadi fungsi kata sifat yang digabungkan dengan kata benda. Nah, rumusnya jadi seperti ini nih, teman-teman. Kata sifatna, kata benda. Kurang lebih kalau kita praktekkan kayak gini ya. こんな kata benda. Nah, ini artinya adalah benda yang ini. Jadi intinya si pembicaranya juga nggak tahu tuh sebenarnya bendanya yang mana, makanya dia bertanya, teman-teman. Nah, sekarang learners, kalian harus perhatikan ilustrasi yang sudah aku buat di sini. Silakan kalian perhatikan baik-baik dan langsung lihat juga nih, perhatikan posisi speakers atau si pembicaranya. Konna kata benda. Nah, ini artinya adalah
benda yang seperti ini, kayak gitu. Kemudian ada sona tambah kata benda, artinya adalah benda yang seperti itu, ya, dekat dengan kalian lawan bicara. Kemudian ada anna tambah kata benda, artinya sama, benda yang seperti itu, tapi jauh tuh si bendanya, jauh dari pembicara dan lawan bicara juga. Dan yang terakhir adalah donna tambah kata benda. Kalau yang ini sih konteksnya dia bertanya ya, benda yang seperti apa, kayak gitu teman-teman. Lebih luasnya lagi, konsep kosoado ini juga bisa digunakan untuk menunjukkan lokasi tempat nih teman-teman. Jadi misalnya seperti ini ya, koko. Nah, koko itu artinya adalah di sini ya. Jadi tempatnya itu dekat dengan si pembicara. Bahkan mungkin bisa juga tempat dia berdiri atau duduk pada saat itu ya teman-teman. Yang berikutnya ada soko. Nah, soko itu adalah di situ, berarti tempatnya dekat dengan lawan bicara ya. Bahkan bisa juga mungkin tempat dia berdiri atau duduk pada saat itu teman-teman. Selanjutnya ada asoko. Asoko itu artinya di sana. Dan itu tempatnya jauh dari pembicara dan juga lawan bicara. Yang terakhir ada doko. Nah, teman-teman pasti sering dengar kata doko ini ya. Jadi ini adalah kalimat atau kata tanya yang artinya adalah di mana. Jadi si pembicara itu benar-benar nggak tahu letak tempatnya itu di mana. Makanya dia bertanya. Nah, khusus untuk penggunaan kata tunjuk ini sebenarnya ada bahasa yang lebih halusnya loh teman-teman. Jadi bedanya tuh sedikit sih sebenarnya. Dan kalau kalian gunakan bahasa yang halus ini kepada orang yang baru pertama kali kalian temuin, ini akan menambahkan kesan hormat nih dalam kata-kata kalian ya, seperti itu. Contohnya gini teman-teman penggunaannya ya. Yang pertama ada kochira, artinya sebelah sini. Nah, artinya tuh si tempatnya dekat dengan pembicara atau bisa juga mungkin tempat si pembicara berdiri atau duduk ya. Selanjutnya ada sochira, artinya di sebelah situ. Si tempatnya itu berarti dekat dengan lawan bicara atau bisa juga tempat dia sedang berdiri atau duduk. Dan yang ketiga ada achira. Achira ini artinya sebelah sana. Ya, tempatnya itu berarti jauh dari pembicara dan lawan bicara. Kemudian yang terakhir teman-teman ada dochira. Nah, dochira ini artinya adalah sebelah mana, kayak gitu, atau di mana. Yang artinya ini tuh si pembicara tuh nggak tahu sama sekali letak tempatnya itu sebelah mana sih atau di mana sih, seperti itu ya. Konsep kosoado ini tuh memang benar-benar unik loh teman-teman dan bisa diterapkan juga dalam banyak hal. Nah, teman-teman mungkin pernah dengar nih kata-kata ini nih ya. Ada ko yang artinya begini, kemudian ada so yang artinya begitu. Mungkin ada juga au yang artinya begono, tapi kayaknya ini jarang dipakai juga ya teman-teman. Kemudian ada do yang artinya bagaimana. Atau kalian yang senang nonton anime mungkin udah familiar juga dengan bahasa-bahasa yang muncul di anime ya, bahasa-bahasa yang sehari-hari banget. Ada juga muncul bahasa-bahasa yang agak kasar teman-teman, seperti misalnya koitsu, anak ini, atau koitsura, anak-anak ini ya. Ada juga soitsu, anak itu, atau soitsura, anak-anak itu ya, itu sering muncul juga. Kemudian ada aitsu, aitsu tuh kayak anak yang itu tuh, yang sebelah sono gitu ya, atau aitsura, anak-anak yang di sebelah sana. Dan ada juga doitsu, atau anak yang mana, atau doitsura, anak-anak yang mana sih, itu tuh kayak kalimatannya gitu ya teman-teman. Nah, begitulah kura-kura guys, memang pelan-pelan banget jalannya, tapi nggak apa-apa ya, yang penting ada progresnya. So, penjelasan aku yang panjang lebar tadi sebenarnya intinya adalah konsep kosoado aja sih teman-teman. Tapi ternyata kita bisa lihat dari konsep kosoado itu ternyata penggunaannya tuh luas banget dan banyak banget kan yang bisa langsung kita dapatkan dari kosoado itu. Nah, jadi urusan kosakata kayak gitu aku sebut dengan konsep mind mapping. Sebenarnya teman-teman tinggal pahamin aja konsep mind mapping itu, ntar kalian bisa kembangin juga. Jadi kalian bisa konsep apapun yang kalian mau gitu ya dengan mind mapping ini. Nah, kalau urusan kosakata ya teman-teman, biar kalian nggak cepat lupa dengan kosakata yang lagi kalian pelajari atau kalian hafalkan, Manda saranin mending kalian hafalinnya pakai konsep cara video J-Class kayak gini. Ditonton dulu ya.
Nah, yang penasaran dengan video Jesketsa lainnya, silakan kalian tonton saja di playlist Jesketsa ya. Ada juga yang judulnya cara menambah kosakata loh teman-teman. Pokoknya total ada 21 video yang bakalan bikin kalian ngakak guling-guling, tapi pastinya sambil nambah kosakata kalian. Dan ingat ya, setelah kalian nonton itu, kalian punya tugas seumur hidup nih, yaitu kalian harus ingat-ingat kosakatanya dan tulis ke dalam kamus personal kalian semua. Gambat ya teman-teman. Oke, paling materi Kosoadonya sampai sini dulu. Setelah ini Manda bakal assign latihan soal bab 1 dan bab 2 di Google Classroom. Nanti teman-teman langsung cek dan langsung kerjain ya, jangan sampai kelewatan. Dan buat kalian-kalian yang lagi belajar otodidak, kalian gak harus belajar sendirian kok. Kalian bisa belajar bareng-bareng di grup WA Premium Wagemu Japanese Class. Langsung aja kontak WA aku di sini buat daftarnya. Kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan, kita ada juga highlight FAQ di Instagram JClass ID. Langsung kepoin di sana ya, teman-teman. Oke, kalau gitu yang udah nonton video ini makasih banyak. Jangan lupa buat like, comment, share, dan yang paling penting jangan lupa untuk subscribe juga biar aku makin semangat share info buat teman-teman semua. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Aku Manda, arigato, matane!